Perkenalkan, nama saya Dasen Ashon Indayung dengan NIM belakang 108 dari kelompok 3 korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum. Korupsi juga adalah ketika uang negara disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, korupsi dapat mencakup berbagai kegiatan seperti penyuapan, penjualan pengaruh, dan penggelapan. Korupsi juga bisa terjadi di berbagai lingkungan seperti di pemerintahan, bisnis, dan organisasi non-profit juga. Dan pastinya korupsi juga seringkali berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi, keadilan sosial, dan kepercayaan publik. Halo, memperkenalkan nama saya Ian Winwi dengan NIM 2497. Ini akibat 5 kerugian korupsi. 1. Pertumbuhan ekonomi yang diambil oleh korupsi. Korupsi berkorelasi dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, kesenjangan ekonomi, dan peningkatan sumber daya manusia. Menurut data Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparansi Internasional, negara-negara maju memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah daripada negara-negara berkembang. Korupsi di sektor perizinan hingga pengadaan barang dan jasa sangat umum di negara ekonomi berendah. Pengusaha di negara ini menggunakan uang dan hubungan mereka untuk menyewa izin kebijakan dan mekanisme pasar. Namun ada beberapa orang yang setuju dengan situasi ini dengan alasan bahwa korupsi adalah pelumas roda perekonomian atau teori grease the wheel. Menurut sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Transparansi Internasional, meskipun korupsi perizinan dapat mengurangi biaya bisnis dalam jangka pendek, akibatnya akan sangat berbahaya dalam jangka panjang. Salah satu dampak negatifnya adalah penurunan pendapatan negara dari sektor pajak dan perizinan, pelanggaran legitimasi institusi negara, dan penurunan penegakan hukum, ketidakpercayaan investor, dan pembentukan monopoli dan oligopoli yang tidak sehat untuk persaingan bisnis. 2. Korupsi mengurangi investasi. Berbagai penelitian mengutip buku modul integrasi bisnis dampak sosial korupsi menemukan bahwa korupsi dapat mengurangi investasi negara, terutama investasi langsung dari luar negeri. Ketika investor asing lebih suka berinvestasi di negara-negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah, mereka percaya bahwa investasi di negara korup akan menyebabkan biaya transaksi yang tinggi karena pungli dan suap, sehingga keuntungan mereka di negara tersebut tidak akan maksimal. Investor yang datang ke negara itu juga cenderung korup. Investor jenis ini biasanya menghasilkan produk yang buruk, tetapi dapat bertahan karena bersedia memberi suap. Dalam jurnalnya yang diterbitkan pada tahun 1995, Paulo Mauro menunjukkan bukti nyata bahwa korupsi menyebabkan penurunan rasio investasi terhadap PDB dan penurunan tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. 3. Korupsi menyebabkan kualitas prasarana dan sarana menurun. Ketika anggaran dimanipulasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok, sarana dan prasarana negara menjadi buruk. Ini karena sumber daya dialokasikan secara tidak adil oleh penyelenggara negara. Dalam hal ekonomi, misal lokasi ini menyebabkan anggaran dibagi secara tidak adil. Pada akhirnya porsi yang tepat dari anggaran untuk dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak diberikan. Belum lagi jika anggaran infrastruktur juga disalahgunakan, selain anggarannya yang kurang, para oknum terus menyunat. Dibangunnya infrastruktur akan berkualitas rendah. 4. Korupsi menimbulkan perbedaan pendapatan. Studi menunjukkan bahwa tingkat korupsi berdampak pada ketimpangan pendapatan yang diukur dengan rasio Gini. Orang kaya memiliki pengaruh dan kesempatan yang lebih besar untuk menyuap daripada orang miskin. Mereka bersuap untuk mempertahankan status dan meningkatkan kekayaan perusahaan dan diri mereka. Sementara orang miskin akan semakin tertekan oleh pemerintah yang korup di berbagai kehidupan ini. Bahkan untuk layanan publik yang seharusnya murah atau bahkan gratis, situasi mereka akan semakin memburuk. 5. Kemiskinan yang disebabkan oleh korupsi. Seperti yang disebutkan di atas, berbagai efek korupsi terhadap ekonomi pada akhirnya bermuara pada satu hal, kemiskinan. Korupsi sendiri tidak menciptakan kemiskinan secara langsung, tetapi telah melemahkan perekonomian, menutup lapangan pekerjaan, dan menyebabkan ketimpangan
pendapatan. Apa hukum yang berlaku tentang korupsi? Nah, pasal 603 di mana setiap orang yang melawan hukum dengan perbuatan memperkaya sendiri dan orang lain yang memperugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan dipidana dengan penjara seumur hidup atau paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Di pasal 604 juga, di mana setiap orang yang mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling sedikit 2 tahun juga dan paling lama 20 tahun. Dan mereka juga dapat pidana denda yang paling sedikit kategori 2 di mana itu adalah sebesar 10 juta dan denda paling banyak kategori 6 di mana itu adalah sebesar 2 miliar. Terima kasih. Namo Buddhaya Losa, perkenalkan nama saya Lucy Giani dengan NIM 240 6079. Baik, ajaran Buddha tidak membahas korupsi secara eksplisit seperti yang kita pahami saat ini. Prinsip-prinsip etika dan moral yang terkandung dalam ajaran Buddha memberikan arahan yang relevan untuk memahami dan mengatasi korupsi. Berikut ini adalah beberapa konsep dan ajaran Buddha tentang korupsi. Yang pertama, 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani. 4 kebenaran mulia adalah inti dari ajaran Buddha yang menjelaskan tentang penderitaan, penyebab dari penderitaan, akhir dari penderitaan, dan jalan menuju akhir dari penderitaan. Korupsi dapat dianggap sebagai salah satu penyebab penderitaan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Untuk mengatasi korupsi, seseorang harus memahami apa yang menyebabkan seseorang itu menderita dan berusaha untuk menghilangkan faktor-faktor tersebut dengan mengikuti jalan tengah. Lalu, jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atanggika Magga. Jalan mulia berunsur 8 adalah panduan praktis untuk mencapai pencerahan, termasuk pemahaman tentang dunia. Mencakup pandangan, niat, ucapan, tindakan, mata pencaharian, usaha, perhatian, dan konsentrasi yang benar. Ide ini mendorong seseorang untuk hidup secara moral dan jujur. Korupsi secara tegas bertentangan dengan prinsip tindakan yang benar dan mata pencaharian yang benar. Menghindari korupsi membutuhkan komitmen terhadap kejujuran dan integritas dalam semua aspek kehidupan. Lalu, moralitas atau sila. Moralitas dalam ajaran Buddha mencakup perilaku etis yang terdiri dari 5 sila atau larangan bagi umat Buddha. Ini termasuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak melakukan pelanggaran seksual atau perlakuan asusila, dan tidak menggunakan narkoba. Korupsi sering melibatkan pencurian dan penipuan yang bertentangan dengan sila kedua atau tidak mencuri, dan ketiga, tidak berbohong. Kepercayaan dan integritas yang dibangun oleh praktik moralitas sangat penting untuk mengatasi dan mencegah korupsi. Lalu yang keempat, niat atau cetana dan karma. Dalam ajaran Buddha, niat atau cetana penting karena niat yang baik akan menghasilkan karma yang baik, sementara niat yang buruk akan menghasilkan karma yang buruk. Korupsi seringkali dipicu oleh niat buruk seperti keserakahan atau keinginan untuk kekuasaan. Untuk mengatasi korupsi, orang harus mengubah niat mereka dan mendorong mereka untuk berfokus pada kebajikan dan kejujuran.